Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dengan pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya yang setia dan istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang tua mendambakan, sangat mengharapkan agar putra-putrinya menjadi anak yang sukses. Diawali dengan sukses dalam pendidikannya, kemudian sukses dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, mencapai cita-citanya, dan sukses hidup di dunia, berbahagia hidupnya di dunia, serta terakhirnya adalah sukses pula bahagia hidupnya di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca atau mempelajari para salafus soleh, itu rata-rata mereka itu membekali anaknya di usia sekolah itu dengan agama. Orang tua mereka paham betul tentang pentingnya pendidikan agama bagi putra-putrinya, sehingga ketika anak-anak ini menginjak dewasa, remaja, dewasa, dia sudah tidak takut lagi. Kenapa? Di dadanya sudah penuh dengan nilai-nilai keimanan. Bukankah ada pepatah mengatakan iman itu ibarat polisi kehidupan. Ketika anak kita sudah dibekali dengan iman, iman itu yang akan menjaga dia kapan saja dan di mana saja berada. Maka tidak heran dulu orang-orang soleh zaman dahulu, para salafus soleh itu muncul pemikir-pemikir Islam yang luar biasa.
Ibnu Sina, ahli tentang kedokteran, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, semuanya itu ternyata pemirsa kalau kita baca sejarahnya, mulai umur balita sampai remaja, kira-kira 17 tahun, 18 tahun, itu Quran yang masuk ke dalam dadanya. Mereka rata-rata hafal Quran di usia belia, sehingga ketika dadanya sudah diisi dengan Al-Quran, maka di otaknya ini akan terbuka cakrawala ilmu pengetahuan yang luar biasa. Bukan saja sekedar ilmu pengetahuan dunia, bahkan sampai ilmu pengetahuan menembus luar angkasa. Kenapa Al-Quran berbicara masalah itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Quran surah Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran, ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir mendalam, orang yang punya ilmu pengetahuan mendalam yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, seraya memikirkan, merenungkan kejadian langit dan bumi beserta isinya ini. Lalu terucap dari bibirnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak mungkin kau jadikan alam raya beserta isinya ini dengan sia-sia belaka. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Pemirsa yang berbahagia, karena itu saya mengajak membuka cakrawala pemikiran kita. Mari anak-anak kita itu, apalagi usia dini sampai usia remaja, bahkan menjelang dewasa. Kalau di Indonesia ini mulai dari taman kanak-kanak sampai SMA, itu harus kuat agamanya. Bukankah Allah menegaskan di surah Al-Mujadilah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ingat pemirsa, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, nomor satu beriman dulu, baru berilmu pengetahuan. Karena bahaya kalau ada orang itu pintar tapi tidak diimbangi dengan iman. Ini membahayakan, akhirnya mintari orang. Betapa banyak orang yang kena kasus-kasus hukum itu orang-orang pintar, pendidikannya S2, S3, tapi karena dadanya kosong dari iman. Istilah saya itu Iman Syah Imanuddin kalah sama Immanuel. Akhirnya terperosok, tergelincir. Ini cukuplah jadi pelajaran untuk kita. Karena itu saya di mana-mana pemirsa mengajak, mari kita utamakan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Alhamdulillah di Tenggarong kan sudah banyak pendidikan Islam menjamur di seluruh Indonesia. Sekarang ini orang tua banyak yang sudah berpikir jauh membekali anaknya dengan pendidikan agama. Sekali lagi, Allah hanya akan mengangkat derajat setiap manusia. Anak kita, anak saya, anak Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Syaratnya cuma dua. Satu, imannya kuat, beriman dulu, kemudian berilmu pengetahuan sehingga ilmunya barokah. Pemirsa yang berbahagia, kalau semua ikhtiar ini kita sudah lakukan, ya, bahkan saya salut ya kepada beberapa orang tua yang pernah menemui saya.
ketika mau nyekolahkan anaknya itu, dia survei dulu. Layak enggak sekolah ini untuk saya titipkan pendidikan anak saya? Begitu dia. Survei dulu, rumahnya jauh, ada dari Muara Wahau, Kutai Timur, dari Kembang Janggut, Masya Allah, dari Pasir, bahkan dari Nunukan. Itu yang menemui saya. Itu ternyata datang ke Tenggarong, ke tempat lain, dia juga ke daerah-daerah lain untuk mencari pendidikan, lembaga pendidikan yang cocok untuk anaknya. Kenapa? Dia katakan, Ustadz, anak saya ini di rumah saya didik dengan ilmu agama. Mulai kecil saya ajari Al-Quran, saya ajari hadis, sampai pada usia SMP. Maka saya ingin pendidikan yang sudah saya terapkan di anak saya ini akan berlanjut. Saya salut pada orang tua yang demikian. Tidak sembarangan, dia pilih siapa guru anaknya. Di surveinya, layak enggak orang ini mengajari anaknya. Sampai sebegitunya, pemirsa sekalian, layak enggak lingkungan pendidikannya itu untuk menitipkan anaknya selama 3 tahun sekolah. Kenapa? Dia paham betul. Dia baca itu sejarah orang-orang yang sukses zaman dahulu, bukan sukses di dunia sampai di akhiratnya, namanya tertulis, terukir dalam sejarah kemanusiaan. Pemirsa yang berbahagia, contoh sederhana lah, kalau di Indonesia itu kita kenal Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie yang pernah jadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Bahkan beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dari rumah orang tuanya sudah menyiapkan pendidikan agama yang bagus. Bahkan kuliah di Jerman, agamanya yang utama. Dia sampai pernah mengatakan dalam sebuah tulisannya, Pak Habibie, yang pernah saya baca, jangan sampai pengetahuan umum saya, ilmu saya tentang pesawat, itu mengalahkan agama saya. Maka terkenalah beliau itu dijuluki orang, Habibie itu adalah orang yang hatinya di Mekah tapi otaknya di Jerman. Pemirsa yang berbahagia, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, kata Imam Syafi'i. Maka ilmu itu akan barokah, akan cepat meresap kalau yang menerima ilmu hatinya sudah disinari dengan cahaya keikhlasan untuk menuntut ilmu, dan yang memberikan ilmu, guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu juga didasari dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan ilmunya, dan ilmunya didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pemirsa sekalian, sekarang waktunya memilihkan anak-anak kita untuk sekolah. Jangan hanya terpengaruh ini pendidikan gratis. Pemirsa ingat, semuanya kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa latus'aluna yauma idin anin naim. Begitu akhir dari surah At-Takatsur yang sering kita baca. Kemudian kamu semua wahai manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua nikmat yang pernah kamu rasakan, termasuk nikmat dikaruniai anak, dikaruniai keturunan. Apakah kamu tidak perhatikan pendidikannya? Apa kamu tidak perhatikan siapa guru-gurunya yang akan mentransfer ilmu ke dalam otak dan hati anak-anak kita? Guru digugu dan ditiru. Ini yang sekarang langkah. Pemirsa yang berbahagia, selamat mencari sekolah, menitipkan anak-anak Anda yang mau melanjutkan ke sekolah maupun ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan pesan saya ini menjadi pemikiran kita semua yang selama ini kita ngejar prestasi dunia, lupa tentang isi dada, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini yang utama.
sehingga penyesalan belakang hari setelah anaknya bekerja ternyata akhlaknya tidak baik terhadap orang tuanya, akhlak terhadap istri dan anaknya tidak baik, tidak dapat jadi panutan di masyarakat, padahal gelarnya sederet macam-macam. Jangan sampai ini mengenai anak kita, pemirsa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari diri saya sendiri, hadanallahu iyyakum ajma'in, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.